Pagi yang indah, Hiro cantik Hayama sedang melihat bocil yang sedang main radio kontrol di taman. Namun mainannya tersebut menabrak pohon dan rusak. Salah seorang anak menyarankan untuk membawa mainan itu ke kang bengkel favoritnya. Kita sebut saja bapak ini dengan nama Pak Wahyu. Pak Wahyu mau membantunya. Saat sedang memperbaiki pesawat, tiba-tiba dia menyalakan TV karena acara konser artis favoritnya Kaori Yano sudah tayang. Namun aksinya ditertawakan oleh rekan kerjanya. Tak lama kekacauan terjadi di pertengahan kota di mana sejenis monster babi bernama Bububu muncul. Keahliannya adalah mengeluarkan sejenis asap. Jika terhirup maka suara orang yang menghirup asap itu akan berubah jadi suara babi. Saat Hayama sampai di pusat kekacauan monster itu sudah menghilang dan hanya menyisakan orang-orang yang suaranya sudah berubah. Para B-Fighter pun melaporkan kejadian itu pada Mang Odik. Tak lama Mang Odik juga mendapatkan kabar kalau monster itu berkeliaran lagi di tengah kota. Berpindah ke tempat Wahyu yang sedang merapikan ban bekas. Tak disangka di belakang ban, dia bertemu dengan penyanyi favoritnya yaitu Kaori Yano. Saat disapa Kaori hanya mengeluarkan suara seperti babi. Dan dia pun malu. Tak lama para wartawan berdatangan karena ingin mengungkap gosip suaranya Kaori. Wahyu menunjukkan jalan yang salah hingga wartawan itu pergi. Tak lama Kaori juga berlari dan hendak melompati jembatan. Wahyu mengejar dan berhasil mencegah Kaori untuk tidak melompat. Di sana Wahyu langsung jujur kalau dia adalah fans beratnya Kaori. Dia berjanji akan membantu Kaori untuk memulihkan suaranya lagi. Di sisi lain B-Fighter masih mengejar Bububu dan bertempur sekuat tenaga. Namun kali ini Bububu dibantu oleh Gigaro dan pesawatnya Jamal. Sehingga Bububu melanjutkan misinya kembali untuk mengganggu umat manusia. Menggunakan kendaraan listrik kreditan, B-Fighter pun berhasil memukul mundur pasukan Jamal. Tak jauh dari tempat itu, muncullah Wahyu dan Kaori yang melihat sisa-sisa pesawat Jamal. Wahyu pun berniat melakukan sesuatu. Di markas Mang Odik, mendapatkan laporan kalau sisa pesawat Jamal yang sudah terkalahkan itu aktif kembali. Para B-Fighter pun menelusuri tempat itu dan di sana ada Wahyu yang sedang memperbaiki pesawat Jamal. Wahyu yang kabur pun dikejar oleh Takuya dan Katagiri. Akhirnya Hayama menjelaskan kalau ia kenal dengan Wahyu. Wahyu pun akhirnya bercerita kalau sekarang sang artis idamannya Kaori sedang bersamanya. Artis itu sekarang sedang bergantung padanya karena baik itu manajemen dan keluarganya sudah tak menganggapnya karena suaranya sudah berubah. Apalagi dia selalu dikejar wartawan untuk membuat gosip. B-Fighter berniat membantu untuk mengembalikan suaranya. Namun kali ini tawaran itu ditolak oleh Wahyu. Karena jika suaranya kembali maka ia juga akan kembali ke dunianya dan melupakan Wahyu. Maka dari itulah Wahyu memperbaiki pesawat Jamal agar bisa pergi bersama sang idola. Tak lama Takuya mendapat laporan kalau Bububu sedang berada di gudang makanan. Para B-Fighter pun menyusul ke sana dan pertempuran pun tak dapat dihindari. Sementara Wahyu masih tetap memperbaiki pesawatnya Jamal. Seperti biasa, Go membawa para B-Fighter ke dimensinya Jamal dan bertempur dengan serius. Dan seperti yang kita sudah bisa ketahui, Bububu pun kalah. Dengan kekalahan Bububu, suara warga sipil kota itu kembali seperti semula termasuk Kaori. Wahyu yang melihat hal itu turut senang bercampur sedih. Namun kenyataan memang menyakitkan, Kaori lebih memilih pergi kembali ke profesinya. Namun Wahyu dengan lapang hati menerima keputusannya. Sekarang Wahyu hanya memasang peledak pada pesawatnya Jamal berharap dia bisa mengubur kenangan dan impian indahnya bersama Kaori. Esoknya saat bekerja, Kaori kembali mengunjungi Wahyu dan mengucapkan terima kasih karena sudah menerimanya di saat-saat sulit. Wahyu yang terharu pun mengajak Kaori untuk bermain pesawat kontrol anak-anak yang sudah ia perbaiki. Kaori pun tidak akan ragu lagi untuk mengunjungi Wahyu setiap saat yang ia inginkan. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku pun hidup on the tiap tak penting